Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin hadirat shaimun shaimat jamaah salat subuh Masjid Jabal Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, di pagi hari ini, di hari ke-22 bulan suci Ramadan tahun 1440 Hijri, 44 Hijriah, kita masih diberikan kesehatan wal afiat sehingga kita dapat terus beribadah, memaksimalkan diri, mengisi di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah, dan kita dapat berkumpul di pagi hari ini atas izin dan insyaallah ridha Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini menjadi wasilah turunnya barakah, rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tema yang dikasih amanah kepada saya, lebih jauh, lebih dekat, lebih sering berinteraksi dengan Al-Quran. Ini judulnya udah kesimpulan, Pak. lebih jauh, lebih dekat, lebih. Allah berfirman dalam rangkaian mewajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan yang sekarang kita ada di tengah-tengahnya, Pak. Kata Allah, adalah bulan di mana Allah turunkan Quran. Fungsinya apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia jadi buku petunjuk, buku pedoman, guidance book buat seluruh manusia. Kalau kita punya barang elektronik atau dulu beli barang elektronik, itu ada buku petunjuknya. Yang bapak-bapak beli kendaraan otomotif, dulu juga buku petunjuknya ada, Pak. Tapi karena mungkin udah di luar kepala cara makainya, kita jarang baca. Nah, itu barang elektronik, barang otomotif. Maka Allah dengan Rahman dan Rahimnya Allah merasa perlu untuk menurunkan kitab suci, kitab buku pedoman buat manusia yang Allah cintai, agar makhluknya itu tidak salah jalan, tidak sesat hidup di dunia, yang namanya Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi penjelas, pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang buruk, mana jalan ke surga, mana berjalan ke neraka. Enggak ada tengah-tengah, Pak, di Islam. Ente mau benar apa mau baik, apa mau buruk, mau dosa apa pahala, mau ashabul yamin apa ashabus shimal, mau jadi golongan kanan apa golongan kiri, mau nanti tempatnya di surga apa mau di neraka, mau jadi pejuang-pejuang kebaikan ya apa mau nerusin maksiat. Pilihannya dua, nggak ada tengah-tengah. Kadang orang pengen toleran tengah-tengah, ya diem, moderat, biar dimulang moderat, tengah. Enggak, Pak. Islam tuh tegas ngajarin umatnya, mau di tengah, nggak ada kanan apa kiri, benar apa buruk. Di surah Al-Baqarah, sebagaimana kita juga hafal dan itu jadi zikir kita tiap pagi dan petang,
dan zikir ba'da salat. Surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Alif lam mim. Kalau kitab-kitab tafsir mayoritas mengartikannya juga Allahu a'lam bimuradih. Allah paling tahu apa maksudnya alif lam mim. Tapi ada ulama juga yang memberanikan menafsirkan alif lam mim tidak lain dan bukan adalah nama lain dari Quran. Kenapa? Dilihat dari ayat setelahnya, dzalikal kitabu, kitab yang itu. Yang mana alif lam mim maksudnya? La raiba fih, di dalamnya tidak ada keraguan, Pak. Orang makanya kalau makin dekat, makin jauh, makin sering interaksi dengan Quran, makin dapat itu godanya. Ini kan kita umat Islam diturunkan kitab suci dan kita ngaku itu Quran kitab suci. Lalu kita minta petunjuk, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, setiap hari kita baca itu surah Al-Fatihah. Tapi kita jauh dari kitab petunjuknya, gimana tuh, Pak? Nggak pernah kita baca. Bahkan ada yang jadi mas kawin itu belum dibuka-buka sampai gini. Quran cuma jadi simbol seserahan, biar kata religius gitu, Islami ya. Seserahan nikah, tapi nggak pernah dibaca. Quran itu diturunkan untuk dibaca, selanjutnya ditadaburkan, artinya terjemahkannya, artinya kita tahu, setelah itu kita belajar tafsirnya, lalu paling tinggi, jadi bukan menghafal, paling tinggi mengamalkannya. Itu yang disebut hamilul Quran. Oleh karena itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah itu Quran. Kalau mau lihat Quran berjalan, lihat perilaku Rasulullah. Maka PR besar buat kita umat Islam, apalagi setelah keluar dari Ramadan berkali-kali, apakah Quran sudah kita aplikasikan? Apakah perilaku kita sudah sesuai dengan Quran? Ustadz, berat sampai 100%, paling tidak ada upaya, Pak. Sudah berkali-kali kita Ramadan, berkali-kali peringatan nuzul Quran, itu cuma seremonial, jangan. Tapi bagaimana Quran yang kita baca itu kita aplikasikan. Ketika Quran ngajarin kita sabar, kita sabar. Kita Quran suruh berbagi, kita berbagi. Ini jangan Quran dibaca doang. Artinya kita baca suruh berbagi, udah suruh bayar zakat, tapi nggak bayar zakat. Bayar tapi ngurangin, nggak sampai 2,5%. 2,5% itu kan minimal kita dibilang pelit sama Allah. Iya, Pak. Mau lebih boleh nggak? Boleh. 2,5% itu minimal, supaya nggak dibilang pelit. Hudal lil muttaqin. Nah, lagi-lagi Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Fungsi atau tujuan Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kalau kita mau jadi orang bertakwa dan kita puasa, didorong Allah supaya jadi orang bertakwa, maka jadikan Quran buku petunjuk. Quran jadikan buku pedoman. Yang jadi ibu rumah tangga, bagaimana sih Quran mengajarin kita jadi ibu rumah tangga? Lalu diaplikasikan, kita lihat contoh keluarga baginda Rasulullah. Yang jadi suami juga begitu, yang jadi ayah juga begitu, yang jadi guru, yang jadi karyawan, jadi tentara, jadi polisi, macam-macam, Pak. Lihat. Hudan lil muttaqin. Bahkan Quran sungguh amat berbeda dengan kitab-kitab lain, Pak. Kita baca WA, status orang atau chatan orang itu berkali-kali, berjam-jam, nggak mengandung pahala. Tapi Quran dibaca, Bu, baca satu huruf itu mengandung 10 kebaikan. Bukan saya yang bilang, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lalu kalau kita tadarus Quran, baca alif lam mim, sudah 3 kali 10 udah 30. Apatah lagi kalau satu hari 1 juz, berapa huruf? Nggak usah kita yang kali jumlah, biar itu tugas malaikat. Nggak usah pusing-pusing, kita mengaji aja.
Bahkan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah mengatakan itu kalau dibaca di luar wudu, di luar sholat. Kalau kita baca dengan wudu lalu di dalam sholat, lebih lagi pahalanya. Plus di dalam bulan suci Ramadan. Nah. Maka banyak orang ulama salaf dulu itu sholatnya pas selesai 1 rakaat 1 juz. Kita kan 1 tarawih 1 juz aja masih kelamaan, capek. Iya Pak, asam urat pada kumat itu. Nah itu salafus soleh ulama itu 1 rakaat 1 juz. Kenapa? Mereka Al-Quran itu dihafal. Orang-orang yang sudah biasa menghafal Quran Pak, itu sebenarnya seperti yang banyak yang kita dengar itu, di pojok, di tengah, sebelah kanan apa sebelah kiri, di bawah, itu udah biasa. Cuman ketika ada orang yang mengatakan itu, orang lalu wih hebat banget, padahal orang-orang yang hafal Quran itu biasa Pak. Jadi kalau orang yang udah biasa Quran, makin dekat, makin jauh, makin sering berinteraksi Quran, itu per lembarnya seakan-akan udah di depan Pak. Dia mau sambil baca sambil nyetir mobil, sambil bawa motor, itu kebayang. Bahkan ada yang hilang 1 baris saja, ya, itu dia tahu. Makanya yang hafal Quran tuh Qurannya aja khusus Pak, nggak boleh ganti-ganti Qurannya. Ada yang nyebutnya itu Quran pojok. Jadi setiap pojokan itu akhir ayat. Jadi baris keberapa, ada sebelah kanan apa sebelah kiri, ada di atas apa di bawah atau di tengah ayat ini, tahu Pak. Itu udah kebayang aja gitu. Makanya saya pernah dengar orang yang hafal Quran Pak sambil naik motor itu kadang bisa 1 juz sampai tempat kerja. Naik kereta bisa berjuz-juz. Jadi nggak harus duduk gitu. Ibu-ibu yang hafal Quran juz amma sambil goreng masak itu bisa ada terus ya murojaahnya gitu hafal. Dan baginda Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang lain juga mengingatkan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Lagi-lagi Rasulullah suruh baca. Artinya memang Quran bukan hanya sekedar penghias kaligrafi mushola, masjid-masjid begini Pak. Pemanis ruang-ruang tamu rumah kita, atau jadi profil di WA kita. Tapi orangnya nggak pernah ngaji. Begitu waktu azan Allahu Akbar ngaji gitu, tapi dimatiin. Kenapa? Kata Nabi, dia akan datang nanti di akhirat syafi'an li ashabi, akan nolong ngasih syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Quran yang dulu dekat, sering baca, sering tadabbur, sering merenungi isinya ketika dulu di dunia. Bahkan jauh sebelum yaumul qiyamah, orang yang biasa berinteraksi dengan Quran, menjadikan Quran sahabatnya di dunia manakala dia hidup, Al-Quran akan jadi sahabatnya manakala dia mati. Maka ada ungkapan gitu, bacalah Quran selagi kamu hidup, maka dia akan menjadi temanmu ketika engkau telah mati. Maka ahli-ahli Quran Pak banyak yang ditemukan begitu digali kuburannya, makamnya mau dipindah, yang sudah 10 tahun, 18 tahun masih utuh, karena Allah berfirman kepada ulat, cacing, tanah untuk memuliakan para ahli Quran. Bayangkan Pak, karena Quran itu kan kalam Allah, firman Allah, sementara ada dalam hafalan orang itu. Bagaimana mungkin Allah nggak memuliakan? Jadi orang-orang yang bersentuhan dengan Quran semuanya akan jadi mulia. Bulan diturunnya Quran namanya Ramadan, jadi mulia. Nabi yang diturun Quran yaitu Nabi Muhammad, paling mulia. Malam diturunnya Quran Lailatul Qadar, malam itu jadi mulia. Maka orang-orang yang menghafal Quran jadi ahli Quran, hamilul Quran, insya Allah juga jadi orang-orang yang mulia. Ya. Makanya saya pernah kan Pak Fasan, kita punya anak,
banyak, punya cucu banyak, minimal ada satu Pak, generasi kita itu yang hafal Quran. Dia yang akan memberikan mahkota pada orang tuanya. Kalau kita tuh udah terlambat ya. Tapi kalaupun mau usaha tetap, kalaupun nggak 1 juz, setengah juz, ya. Kalau nggak setengah juz, sepertiga juz, atau surah-surah yang biasa kita hafal. Termasuk biasanya Al-Kahf, surah Al-Kahf. Gitu. Nabi di akhir zaman itu kita disuruh hafal minimal 10 ayat surah Al-Kahf supaya terhindar dari fitnah Dajjal akhir zaman. Cuma nih begini, umat Islam itu ada yang error, ada yang memang lurus. Yang error baik pun yang lurus sama-sama baca Pak. Yang error tuh yang mana? Paham saham sekarang orang banyak, walaupun katanya dia gali dari Quran. Paham mana? Sekuler, liberal, pluralisme, macam-macam namanya. Tapi kalau yang belajar akidah itu ujung-ujungnya sama aja, pasti muaranya ke Mu'tazilah, ke Syiah, Jahmiyah. Zaman-zaman dulu istilahnya begitu. Sekarang istilahnya liberal, komunisme, liberalisme, pluralisme, macam-macam, sekularisme. Sekuler itu dia tidak ingin, dia menjauhi ayat-ayat Quran pada semua aktivitas dia di luar sholat. Dia berpolitik, jangan bawa ayat-ayat Quran di parlemen. Ayat Quran baca di musola dan masjid aja. Di pasar jangan bawa ayat-ayat Quran. Kita dagang pokoknya mau cara kita, yang penting kita untung. Itu sekuler Pak. Kalau pluralisme gimana? Semua agama benar. Jangan ngaku paling benar, sesat juga nih Pak. Ada Pak sekarang. Nanti di pengadilan akhirat itu diminta pertanggungjawaban sama Allah yang ngomong begini, karena begitu banyak orang jadi sesat. Karena dibilang semua agama benar, makanya ada orang Islam yang udah Islam benar akhir pindah agama Pak. Ya. Kenapa? Dia dengar begitu, ada tokoh Islam yang dibilang tokoh gitu ngomongnya begitu, semua agama benar. Akhirnya boleh dong saya pindah agama. Tahu Pak siapa? Anda kan yang pindah. Inisialnya Sukmawati Soekarno Putri. Iya. Pindah agama. Maka orang-orang yang mengatakan begitu. Ada lagi orang, Allah nggak perlu dibela. Nah, saya pernah debat lama itu. Jadi orang-orang yang biasa baca Quran juga error ya bilang tadi. Padahal di surah As-Saff ayat terakhir Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kunu ansarallah, jadilah pembela-pembela Allah. Bagaimana mungkin ada orang yang katanya tokoh Islam ngaku Islam nggak perlu dibela, Allah nggak boleh. Memang Allah nggak butuh pembelaan kita, tapi kita yang butuh. Kenapa? Itu bukti kita cinta sama agama kita. Itu bukti kita cinta sama Allah. Itu bukti kita cinta kepada Nabi. Itu bukti kita cinta kepada Quran. Bagaimana kita ngaku cinta sama Allah, tapi Allah dihina, kita diam? Bagaimana mungkin kita mengaku cinta Nabi ketika Nabi dinista, kita diam? Bagaimana kita ngaku Quran kitab suci kita, petunjuk buat kita, tapi kok kita diam saja Pak? Ada orang hina. Begitu bapaknya dihina, waduh, marahnya minta ampun. Ya, padahal Nabi pernah mengkoreksi ketika Umar berkata, ya Rasulullah, demi Allah, demi nyawaku, sungguh aku mencintaimu lebih kecuali dari nyawaku. Belum cukup ya Umar? Seharusnya engkau mengatakan bahkan lebih cintaku terhadap nyawaku sendiri. Gitu Pak. Cinta kita harus di atas cinta kepada Nabi, di atas cinta kita sama orang tua, sama istri, bahkan sama nyawa kita sendiri. Kalau orang yang sudah mencintai Quran pasti begitu Pak. Ada rasa hub, memiliki, mencintai,
bahkan dia bagian dari Quran, maka ada orang macam-macam dengan Quran pasti. Ya Pak. Sekarang kan punya perabotan aja kalau lecet sama tetangga kita marahnya minta ampun. Punya mobil nih keserempet, wih, rumah. Tapi ini akidah kita kok udah goyang-goyang kita cuek. Padahal itu yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak. Maka yang error, yang mukmin dan error, yang benar mukmin lurus dan lurus, Nabi sudah gambarkan dalam hadis Nabi. Matsalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah, kata Nabi. Orang mukmin yang biasa baca Quran perumpamaannya seperti buah utrujah. Ta'muha hulwun wa rihuha thayyib, atau ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Baunya enak, rasanya pun enak. Kira-kira buah apa di Indonesia ya? Baunya enak, rasanya enak, Pak, mantap. Yang durian, yang suka durian. Ya begitulah. Orang mukmin yang biasa berinteraksi dengan Quran, selalu baca. Sekarang Pak sudah hilang tuh biasaan zaman-zaman kita kecil dulu. Begitu azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, matiin TV, odeng semua. Orang pada ke surau-surau, ke langgar-langgar, ke mosol-mosol anak-anak. Habis itu ngaji, Pak. Guru jauh datengin. Sekarang TPA guru banyak pada nganggur. Bahkan TPA bisa bergelombang-gelombang nyari murid, Pak. Sampai 3 gelombang muridnya masih gitu aja. Dibuka 3 gelombang. Nah, ya, kata Pak Haji waktu sebelumnya di sini udah berapa kali kan, lama-lama surut gitu. Nah ini gimana? Sekarang fenomenanya beda. Bukan hanya TV, rongrongannya apa dari gadget. Orang-orang mukmin yang biasa baca Quran pasti nur, cahaya dari Quran itu akan terus, Pak. Terus terpaut, makin dekat makin ditarik dengan Quran. Ya. Jadi kalau anak-anak mau suka Quran dari kecil harus dipaksa. Quran. Kalau dari kecil sudah dikasih gadget, dia terpautnya sama gadget. Makin kuat, Pak. Tapi kalau di tangan dia kuat. Bahkan saya biasanya kalau ngafal tuh jangan pakai handphone kalau saya saranin. Karena mayoritas ulama mengatakan walaupun di handphone ada Quran, dia tetap namanya bukan mushaf. Lalu tidak berlaku hadis Nabi, ketika kita melihat mushaf pun dapat pahala. Maka juga orang-orang penghafal Quran, walaupun dia hafal Quran, saking tawaduknya dia tetap baca Quran melalui mushaf. Kenapa? Pengen dapat pahala melihatnya. Gitu. Ada 3 kata Nabi yang kalau kita lihat saja mengandung pahala. Pertama Al-Quran. Kedua wajah orang tua kita. Apalagi yang masih punya orang tua, ya. Yang ketiga wajah guru kita. Gitu. Jadi orang-orang yang pengen dapat cahaya Quran, karena Quran itu kan mengandung begitu banyak mukjizat. Bahkan para pakar Quran selalu bilang, Pak, setiap kita baca Quran, walaupun suratnya itu lagi, misalnya surah Tabarak, Al-Mulk, pagi kita baca, kita ngerenung isinya, oh begini mah. Nanti sore kita baca, ketemu lagi, Pak, kesimpulan baru lagi. Padahal ayat, oh begitu ya. Malamnya kita baca lagi surah Al-Mulk, ketemu lagi. Saking banyaknya mukjizat Quran. Apalagi Allah juga mengatakan, ya, syifa. Quran juga obat. Maka obatnya kita kalau sakit baca Quran. Walaupun medis juga tetap dijalanin. Apalagi penyakitnya penyakit hati. Ya, kecewa, lagi sedih, gundah, khawatir, baca aja Quran, ngambil wudhu daripada dengerin dangdut. Itu kan kalam Quran, baca ngaji. Kalau dulu masih kecil, Pak, mungkin di antara kita masih ada yang sama. Orang tua kalau anak-anak yang baru belajar
puasa lapar, oh udah kalau lapar wudhu ngaji, hilang laparnya. Bener Pak? Ya, suruh wudhu wajib. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an, sementara ada orang mukmin tapi dia nggak senang baca Quran, kata Nabi kamathalit tamrah, perumpamaannya seperti kurma, buah kurma. Lari halaha, dia nggak punya bau, tapi wa ta'muhu hulwun, tapi rasanya manis. Orang mukmin yang nggak senang baca Quran gitu Pak, karena dia mukmin dia manis, tapi nggak punya bau, nggak punya apa ya, pengaruh di masyarakat, ya kan? Nggak ada siarnya gitu. Orang-orang di luar agama Islam itu, orang-orang Kristen kalau ke gereja, Pak, anak-anaknya diajarin supaya bangga bawa kitab sucinya. Dia kalau mau kebaktian, Qurannya ditempel gitu. Naik angkot. Nah kita juga harus Pak ajarin anak-anak kita gitu, jangan malu. Ngaji suaranya walaupun di komplek habis maghrib suaranya kencang, siar. Lagi-lagi saya bilang, di antara mukjizat Quran ada orang yang baca Quran lalu itu bisa jadi wasilah dia dapat hidayah. Begitulah Umar bin Khattab yang hatinya dulu sangat amat keras, sadis Pak, tapi bisa masuk dapat hidayah masuk Islam cuma karena dengar saudaranya baca Quran. Coba. Karena seringkali Pak batu pecah itu cuma karena tetesan air. Padahal begitu dipalu berkali-kali nggak pecah, tapi dia bisa hancur dengan tetesan air yang berkali-kali. Hati-hati yang sangat begitu amat keras menerima kebenaran, bisa jadi dia akan lembut dengan suara-suara Al-Quran. Dan setan, orang-orang di luar Islam itu sadar begitu Pak, makanya pada nggak seneng denger mik musola, masjid baca Quran dan azan. Nah, ya Pak. Sementara konser-konser musik jeda dibolehin, gitu kan? Maka orang-orang mukmin yang nggak senang baca Quran seperti buah kurma, dia nggak punya bau walaupun rasanya manis. Itu dua orang mukmin kategori. Kita masuk yang di mana? Evaluasi muhasabah, termasuk di 10 hari terakhir nih. Tapi ada dua golongan lagi kata Nabi, wa mathalul munafiq, dan perumpamaan orang munafik alladzi yaqra'ul Qur'an, yang sering baca Quran, orang munafik tapi baca Quran. Karena munafik itu Islam juga Pak, tapi cuma di lisan. Surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah, ya kan? Sebagian manusia ada orang beriman kepada Allah, tapi kata Allah dia bohong, dia menipu. Jadi di lisannya aja dia ngomong sama Allah di kitab suci, tapi dia baca tapi dia nggak suka dengan isi Quran. Wa mathalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihanah. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran, dia seperti buah raihanah. Buah raihanah. Nanti kita nggak tahu nih apa di Indonesia itu apa. Rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Raihana itu buahnya apa ya? Baunya enak tapi rasanya pahit. Buah apa Pak? Baunya enak rasanya pahit. Baunya apa? Wangi gitu. Tapi dimakan rasanya pahit. Pala. Pala ada baunya. Ya nanti dibikin kira-kira apa ya di Indonesia. Kalau di Arab tuh banyak permisalan begini. Yang selanjutnya munafik yang kedua, wa mathalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, orang-orang munafik yang udah munafik enggak senang baca Quran. Kamathalil hanzalah, seperti buah hanzalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun, enggak punya bau
dan rasanya pahit. Pare, mengkudu. Nah, orang munafik udah munafik jarang baca Quran. Seperti buah itu, baunya nggak ada, rasanya pahit. Nah, mudah-mudahan kita tidak masuk ke golongan kita, insya Allah. Terus sebagaimana amanah judul ini, makin kita sering, makin jauh kita baca Quran, berinteraksi, kita jadi orang mukmin beneran yang nanti benar-benar mendapat fungsi Quran. Kita dituntun oleh Quran, ditunjukkan jalan yang lurus. Jadi bagaimana kita untuk menggapai huda itu, petunjuk, ya tahapannya. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca, Iqra, pakai metode Umi. Di Indonesia tuh kaya sekali dengan metode tilawati macam. Nanti setelah itu ya sedikit-sedikit terjemah. Dulu di TPA begitu tuh. Setelah udah hafal surah Al-Fatihah, belajar terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillah, bagi Allah, Rabbi, Tuhan al-alamin, alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki, Raja. Yaumiddin, hari kemudian, hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Dan itu terjemah itu. Nanti setelah terjemah kita lihat tafsir, tadabbur, artinya apa maksudnya. Ya, tahfiz. Cuman orang Indonesia tuh nggak tahu siapa yang mulai. Semalam juga ada yang nanya itu. Istilah hafiz itu kan orang Indonesia aja, Pak. Kalau baca Al-Quran yang hafal tuh hafiz. Di negara-negara lain nggak ada hafiz itu. Syekh Abdurrahman As-Sudais memang pakai Al-Hafiz gitu, nggak ada. Syekh Al-Matrud, imam-imam Masjidil Haram tuh nggak ada yang pakai Al-Hafiz. Ya. Di Indonesia aja tuh kalau yang hafal 30 juz pakai Al-Hafiz gitu. Sebenarnya nggak perlu khawatir itu, ya jaga ya. Banyak teman-teman saya itu nggak mau ditulis Al-Hafiz walaupun bahkan memang ada dua sanad Pak dalam Quran. Ada yang membolehkan MTQ, ada yang tidak. Misalnya di Indonesia itu sanadnya Kiai Arwani Kudus itu mengharamkan MTQ. Jadi mungkin bisa jadi dia memang ada orang-orang bacaannya bagus tapi dia nggak pernah juara karena memang dari gurunya mengharamkan itu. Itu Pak. Dia hafiz bacanya jago tapi nggak pernah juara. Gitu. Saya meluruskan beberapa tempat begitu. Jangan juga kita terkecoh. Gitu. Banyak yang baru tahu. Bahkan alumni PTQ termasuk saya dari dulu nggak pernah pakai eski, cuma kayak pernah ditegur kakak kelas atau teman-teman gitu pakai eskinya supaya nanti kalau di luar kita tahu mana-mana alumni PTQ. Sebenarnya saya dari dulu nggak pernah mau eski, itu kan sejarah Quran gitu, nggak perlu. Ya, kalaupun ada gelar Al-Hafiz itu di dunia ilmu hadis, ulama-ulama yang hafal dari lebih dari 100.000 hadis beserta matan dan perawinya, maka dia dijuluki Al-Hafiz. Dan saat ini nggak ada Pak. Yang pernah dapat itu siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab beliau syarah atau penjelas dari Sahih Al-Bukhari namanya Fathul Bari. Ada 15 jilid, ada yang mencetaknya sampai 20 jilid Pak. Saat sekarang nggak ada. 100.000 hadis beserta matan dan perawinya. Paling pun ada sekarang bergelar Al-Musnid. Musnidud Dunya dulu almarhum pernah Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Ya. Yasin Al-Fadani. Beliau disebut Musnidud Dunya apa? Beliau paling banyak ulama yang punya perawi hadis. Dia punya sanad hadis banyak, Pak. Maka dia jadi rujukan ulama-ulama manapun untuk belajar hadis. Sekarang muridnya di Indonesia banyak.
Kalau yang mau dapat sanad hadis, cari guru murid-murid dari Syekh Yasin Al-Fadani. Ada juga yang mengatakan sekarang ada juga guru salah satu muridnya itu yang punya gelar musnid karena dia juga hafal dan dapat berapa banyak riwayat hadis itu Habib Umar Al-Hafiz di Yaman Hadramaut. Beliau punya sanad juga begitu. Sudah jam 6 kurang 15 menit. Saya kira itu aja pembuka dulu, nanti silakan ada yang mau bertanya tentang tema ini ya, mobil khusus ya, lebih jauh, lebih dekat, lebih sering berinteraksi dengan Quran. Dan ini contoh, sebenarnya ini tema juga sekaligus nyuruh nih kita harus lebih dekat, lebih sering berinteraksi dengan Quran kalau kita mau terus dituntun dapat cahaya, dapat obat dari Quran. Pasti lah. Sama orang baca, Nabi itu salah satu tibun nabawi Pak, nggak selalu minum obat, makan apa, minum. Nabi baca surah Al-Fatihah sembuh. Saya ditanya, Ustaz, saya berapa kali baca Al-Fatihah nggak sembuh? Itu tergantung yang baca. Kalau hatinya nggak bersih, jarang ibadah, baca surah Al-Fatihah yang nyembuhin orang, jangankan bukan sembuh, malah tambah parah. Ya kan? Itu yang tadi. Maka tergantung orangnya, Pak. Silakan, mungkin ada yang mau ditanya. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disinggung oleh Pak Ustadz mengenai orang yang beranggapan bahwa semua agama benar, atau yang menulis buku Tuhan gak perlu dibela, itu kan sebetulnya backgroundnya kan udah ulama yang pokoknya tanda kutip itu ya. Nah itu memang mereka nggak takut dimurkai Allah. Itu ya Bu, Pak Haji, pertanyaan itu. Iya. Ya. Murka Allah sangat ya. Ya, dah. Ada lagi Pak Haji? Saya rasa Itu. Sekalian ada lagi? Ibu-ibu, ya silakan. Sekarang banyak teknologi digital ya, ada dengan handphone. Apakah ada keutamaan harus dengan menggunakan mushaf atau kalau menggunakan handphone apakah ada ketentuan? Kan kadang-kadang HP juga suka dibawa oleh mungkin bagi kami bagaimana? Ya, Pak Haji, sudah. Gimana? Ada. Ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. Sementara 3 dulu, nanti ibu-ibu boleh Bu. Ada yang mau tanya. Pertama, saya biar kenal kali namanya nanti disebutin. Islam atau Allah tidak perlu dibela. Itu pernah saya bela, ya harus dibela. Karena ormas yang itu juga punya anak ormas namanya Ansor. Apa sih arti Ansor? Pembela. Ketika dulu Nabi Isa juga berseru kepada pengikut setianya namanya Al-Hawariyun, man ansari ilallah, siapa penolongku dalam agama Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Lalu langsung sepakat pengikut-pengikut setia Nabi Isa, kamilah penolong-penolong pembela agama Allah, gitu. Jadi kalau sebenarnya sama, front pembela Islam sama Ansor itu sama. Cuma Ansor pakai bahasa Arab, front pembela Islam pakai bahasa Indonesia, gitu aja Pak. Iya kan? Ansor kan artinya pembela Islam. Sama dulu dikritik Ismi bubarin aja, buat apa perlu? Yang ngeritik itu dulu yang nyuruh bubarin ketua NU, Nahdlatul Ulama, itu artinya Ismi Pak.
Nahdoh itu persatuan, ikatan al ulama cendekiawan muslim, ya kan? Jadi kalau disuruh ijmi bubarin ya NU bubarin. Iya. Nahdlatul Ulama itu kan perkumpulan atau ikatan cendekiawan muslim, ya artinya gitu. Nahdlatul Ulama. Jadi itu cuma bermain kata-kata aja sebenarnya. Kalau ulama itu nggak takut, makanya Allah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah yang pantas disebut ulama. Jadi walaupun dia ketua ormas, profesor, doktor di Timur Tengah 15 tahun, 20 tahun, kiai levelnya bisa hafal Quran dan banyak baca kitab, kalau dia nggak takut sama Allah, bukan ulama. Apalagi Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengklasifikasi ulama, ada ulama dunia atau ulama su, ada ulama akhirat. Simpel aja, lihat aja gimana. Yang dikit-dikit materi ya ulama dunia. Gitu aja Pak. Dan Imam Syafi'i pernah mengatakan, mungkin udah banyak tahu viral, ketika Imam Syafi'i ditanya nanti banyak akhir zaman tuh ulama banyak yang rusak. Sebagaimana Nabi mengatakan, baik buruknya masyarakat ditentukan oleh dua golongan, yaitu umara dan ulama. Dua ini rusak masyarakat. Gitu Pak. Jadi penting tuh, siapa yang pantas kita sebut ulama dan siapa yang pantas kita angkat jadi pemimpin. Penting Pak. Tesis saya tentang kata wali dalam Al-Quran. Itu bagaimana perbandingan ulama-ulama mentafsirkan kata wali dalam Al-Quran. Jadi ada ulama su, ada ulama itu. Imam Al-Ghazali. Contoh ciri ulama su, ulama dunia kata Imam Ghazali. Pertama, kalau ada kemaksiatan, kebatilan, dia nggak berani secara lantang mencegah. Kalaupun dia bersuara cuma basa-basi. Mungkin takut pengikutnya, followersnya hilang. Kedua, dia sudah terlalu banyak dekat dan mendapatkan fasilitas dari penguasa. Saya tidak mengajarkan alergi dengan penguasa, tapi banyak ulama-ulama salafus saleh, para imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i yang memang menjaga sangat jarak dengan pemerintah rezim. Bahkan mereka bersedia disiksa, dipenjara untuk tetap menolak. Nanti ada teori-teori politiknya ada lagi Pak, nah, ya kan. Apalagi ya sekarang udah banyak kan. Yang tadinya haram jadi halom, yang jadi halom jadi halal, remang-remang gitu. Jadi kalau dibilang apakah dia takut ya, ulama yang orang yang pantas disebut ulama adalah orang yang takut sama Allah. Jangan-jangan yang takut sama Allah itu tukang sapu komplek kita, tukang sayur langganan istri kita, bisa jadi dia ulama. Walaupun di mata kita dia cuma seorang tukang sapu, tukang sayur, tapi di mata Allah dia jadi wali, kekasih Allah. Kita nggak ada yang pernah tahu. Apalagi ada istilah di dalam tasawuf itu ada wali mahjub. Ya, wali mahjub itu memang dia ditutupi kewaliannya oleh Allah. Orang nggak ada yang pernah tahu. Kedua, apakah Quran kalau sudah ada di handphone, ya itu keutamaan tetap mushaf. Seperti bilang para ulama sepakat mushaf ya mushaf. Quran sejatinya gadget tetap. Apakah Quran kalau ada di handphone, maka handphone ini bisa kita sebut Quran, mushaf? Tidak, tetap handphone. Gitu. Maka ini boleh Pak dimasukin bawa ke toilet. Cuma yang dilarang fatwa, misalnya para ulama sudah memfatwakan itu haram kalau dia jadi ringtone, ya nada dering. Tahu-tahu lagi kita di toilet
kita bawa ini handphone nada deringi ngaji, dosa itu, ya, gitu. Ya, nada deringinya gitu, yang sampai. Tapi keutamaan tetap mushaf. Karena yang disebut mushaf itu sama ketika orang udah hafal Quran, masa itu orang nggak boleh ke toilet? Ya kan? Ada orang nih, dia kan hafal Quran nggak boleh ke toilet, nah, dia kan orang gimana sih? Nah gitu. Itu bedanya mushaf. Saya pernah nerangin itu sampai orang puyeng gitu. Ada antara Quran dengan mushaf tuh beda. Quran itu ya kalam Allah. Yang dulu Nabi memang tidak memerintahkan menulis, maka ketika Umar bin Khattab pernah ngusul ke Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran lalu dibukukan, Abu Bakar ragu-ragu, kenapa? Ada takut, memang itu nggak pernah disuruh Nabi, karena zaman Nabi dulu Pak, ayat turun dihafal Pak, nggak ditulis. Jadi Quran sejatinya itu yang nggak ditulis, yang ditulis itu apa namanya? Mushaf. Makanya kalau di Quran Madinah, itu ditulis ada mushafnya, mushaf Al-Quran Al-Madan. Nah, jadi bukan Qurannya itu, sebenarnya itu mushaf. Dan yang disebut mushaf itu yang tanpa terjemah. Yang disebut mushaf itu yang 30 juz utuh. Jadi kalau cuma Yasin bukan mushaf Quran. Ya. Cuma surat Al-Mulk aja itu difotokopi, itu bukan mushaf Quran. Mushaf Quran itu yang 30 juz utuh, sebut 30 juz. Yang ketiga, bagaimana adab kita baca Quran. Di samping kita ada yang sholat, ada yang tidur. Di sini udah dapat ngaji kitab, ada satu kitab yang membahas itu, salah satunya karangan Imam An-Nawawi. Ya, Al-Adab fi Hamalatil Quran. Bagaimana kita beradab ketika kita berinteraksi dengan Quran, itu penting juga dibaca atau dikaji. Kalau belum ada, saya nyaranin itu kaji. Makanya dulu Ustaz Endang baru bilang waktu nanya-nanya kajian, saya bilang di Jabal Ar-Rahmah udah ada kajian tentang adab enggak? Karena banyak orang ngaji ilmu, termasuk ilmu agama, tapi salah Pak caranya. Kenapa? Dia belum belajar adab dulu. Yang paling utama itu belajar adab dulu, baru belajar ngaji. Adab kepada guru, adab kepada ilmu. Jangan belajar pakai kaos oblong. Bahkan akhirnya nggak punya adab, dia nanya ke guru ngetes. Itu ada, dilarang itu. Nanya ngetes. Atau nanya apa debat itu ngeyel gitu dia ada. Itu sangat diperhatikan, nggak boleh. Maka As-Sayyid Muhammad Alawi bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki pernah mengatakan, ketika muridku cuma satu pun aku tetap berpakaian rapi. Kenapa ditanya? Karena yang aku hormati, aku agungkan bukan muridku, tapi ilmu yang aku ajarkan. Adab. Sekarang banyak orang ngaji nggak punya adab, makanya sampai guru sama ke gurunya dia nggak punya adab. Iya, itu Pak. Ke masjid, masa ke masjid pakai kaos oblong, lah ke mall aja dia rapi, kondangan aja cari batik yang cakep mana gitu. Ini ke masjid kok, ya gitu. Kita perlu adab, belajar gitu. Itu jadi, nah kalau ada juga Pak, memang kalau kita ngaji samping kita istirahat, jangan suaranya kencang-kencang, apalagi pakai mic. Kalau sholat juga, kalau di Masjid Nabawi atau ketika kita baca gitu, ada yang langsung tegur Pak, kata yang kencang-kencang gitu, ngaji gitu kan. Kalaupun kita mau bersuara, suara yang kita dengar telinga kita aja. Tapi saya juga ngomentarin orang yang tidur dengan alasan itikaf. Ini mau itikaf apa mau tidur di masjid? Ya. Kadang saya repot gitu, kadang ngisi gitu di Pondok Indah, sampai orang mau itikaf tapi bawa bantal, bawa kasur. Ini mau pindah tidur apa gimana sih? Ya betul, ya. Mau itikaf bawa handphone. Yang bagus kan kalau mau itikaf tuh handphone tinggal di rumah Pak, Bu. Udah aktivitas dunia hilang. Kenapa sih itikaf itu? Kita sementara
keluar atau meninggalkan aktivitas dunia. Tapi kalau handphone dibawa, lalu di alasan etikaf, lalu tetap aja calling-callingan bahas dunia, bisnis, bukan etikaf itu Pak. Etikaf itu ngaji, zikir, baca Quran, tadabbur, bukan. Sholat apa aja Pak? Ya, udah sholat hajat, sholat istikharah, sholat apa? Sholat mutlak, sholat wudu. Saya kemarin bilang, Ramadan ini kalau kita sholat yang 5 waktu kan udah pasti, maka perbanyak sholat sunnah, sholat wudu habis wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat mutlak, sholat apa? Sholat hajat, sholat istikharah, sholat duha yang biasa udah 4 jadi 8, yang tahajud perbanyak. Apalagi tinggal beberapa hari lagi, gitu. No itikaf duduk tapi ngobrol, bawa makanan, bawa ini mau piknik ini. Iya ada yang begitu. Ini tapi itu yang boleh itikaf gitu. Nah, Nabi kan nggak begitu ngaji. Bahkan ulama-ulama itu kalau yang pernah ziarah ke makam-makam yang wali, beliau saking pengen belajar khusyuk, ada dia bikin mahrab buat ibadah sendiri sampai sempit Pak. Jadi supaya dia enggak bisa tidur. Jadi ada yang dia bikin kamar itu muat buat dia diri aja. Iya. Jadi kalaupun dia mau sholat, dia senderan. Kalaupun dia udah capek, senderan boleh Pak, senderan di tembok. Ini kok malah niatin bawa bantal dari rumah gitu mau itikaf ya. Nah itu. Ya. Ada lagi? Ya. Yang benar kalau kata-katanya sebaik-baik baca Quran dalam wudhu benar. Tapi apakah baca Quran wajib, kata-kata wajib kan? Maka itu yang kurang tepat. Kalimat la yamassuhu illal mutahharun itu memang berbeda ulama penafsiran. Ada yang mengatakan itu Allah sedang berbicara Quran ketika masih ada di Lauhil Mahfuz. Tidak ada yang pernah memegang Quran di Lauhil Mahfuz kecuali al-mutahharun. Siapa al-mutahharun itu? Yaitu para malaikat. Maksudnya gitu. Tapi ada juga yang menafsirkan yang jangan dipegang itu Al-Quran kecuali al-mutahharun, kecuali dalam keadaan suci gitu. Tapi yang pasti ya ini yang sepakat kalau kita sedang junub lagi hadas besar itu dilarang bawa pegang Quran. Bagaimana kalau perempuan tapi lagi berhalangan, lagi haid, tapi dia kan punya hafalan, masa dia nggak boleh murojaah? Boleh. Untuk murojaah hafalannya boleh tanpa. Kalau yang junub atau yang lagi haid aja boleh, apalagi yang nggak pakai wudhu boleh Pak. Lagi nyetir mobil, mau kerja naik motor, keluar angin batal, padahal lagi murojaah terusin aja Pak, nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau lagi memungkinkan kita wudhu ya wudhu lagi, dapat pahala wudhu, sholat wudhu. Siapa tahu kita seperti Bilal. Kita masih hidup, kaki kita sudah ada di surga. Sering wudhu, sholat, kan dapat pahala lagi. Tapi kalau lagi nggak memungkinkan seperti itu, ya nggak apa, terusin aja. Jadi adabnya memang menghadap kiblat dalam keadaan wudhu, ya. Bahkan tadi saya bilang ulama bahkan murojaahnya Pak bukan duduk, dia sambil sholat dia murojaah hafalan. Jadi 1 rakaat 1 juz, kalau 4 rakaat udah 4 juz. Gitu Pak. Ya, satu lagi. Ya. Ya. Betul. Kadang kita memang tidak belajar fadail. Ada orang sholat tarawih di masjid tapi sholat isyanya di rumah. Aneh. Ya Pak. Ada orang sholat tarawih tapi kok nggak sholat ba'diyah isya. Dia belum tuntas belajar fadilahnya itu apa. Fadilah ba'diyah isya itu beda lagi dengan tarawih, masing-masing punya fadilahnya.
Ada orang majelis ilmu itu kalau diadu dengan kita ngaji di majelis ilmu kalah ngaji kita, Pak. Jadi adabnya majelis ilmu itu dengarkan. Imam Asy-Syafi'i ketika beliau belajar dengan Imam Maliki, dia nyatat apa yang kata Imam Maliki. Dan setiap dia membuka lembaran-lembaran dia pelan-pelan. Ketika ditanya kenapa begitu, aku takut mengganggu suara mengganggu guruku Imam. Sampai begitu, Pak. Nah, ini kita di majlis kok ngobrol. Bangun WA-an gitu loh. Nah, itu. Padahal kata Nabi apa? Itu kan illa nazalat alaihi musakinah. Itu maksudnya yang memang dia di majelis ilmu dia dengerin itu. Jadi nanti fadilah ngaji. Saat kan ngaji juga fadilah. Iya. Tapi kalau diadu kita lagi di majelis ilmu itu kalah, Pak. Kalah. Fadilah majelis ilmu, fadilah itu masih lebih tinggi dari ngaji. Nanti itu yang kadang yang memang kita kadang nggak tuntas di situ gitu. Jadi kalau memang kita lagi taklim, ya taklim dengerin gitu. Sama ketika kita sama ngomong kita nggak ada yang dengerin gitu. Atau kita sedang zikir tapi kita doa sama Allah tapi kita ya main-main gitu kan, sama. Jadi ya nyambung lagi. Saya pernah baca hadis kalau nggak salah antara yang punya wudhu dan tidak punya wudhu. Saya kalau yang punya wudhu kan satu huruf baca 10 bacaan. Nah kalau yang punya wudhu Allah balas dengan satu huruf dan satu bacaan. Benar? Ya tadi hadisnya sudah dibaca, kata Nabi wala aqulu alif lam mim. Tadi aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya. Setiap huruf, jadi alif satu huruf, lam mim satu huruf, mim satu huruf. Setiap kita baca Al-Qur'an satu huruf dapat 10 kebaikan. Nabi di situ tidak menerangkan apakah dalam wudu atau tidak. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan itu tidak dalam wudu. Kalau dalam berwudu lebih dari itu lagi. Bahkan dia dalam wudu, dia dalam sholat lebih lagi, Pak. Dia dalam sholat dalam keadaan wudu di bulan suci Ramadan lebih lagi, Pak. Gitu. Lebih mantap. Nah itu kalau orang yang fastabiqul khairat kan pasti nyari yang paling terbaik lagi gitu, Pak. Lebih baik gitu. Insyaallah. Ya silakan, Pak. Belum dapat Pak Haji ya? Udah belum dapat? Belum. Padahal udah taklim banyak di sini ya. Satu ketika Nabi pernah ngomong sama sahabat, "Idza maradtum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian sedang jalani nggak sengaja jalan-jalan, tapi kalian lihat ada taman-taman surga, mampir. Ini jalan nggak sengaja ngelihat taman surga, Nabi suruh mampir. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Yang disebut taman surga itu apa ya Rasulullah? Majelis ilmu, kata Nabi. Itu enggak sengaja. Ini apalagi kalau sudah diumumin, diiklanin, di-share kok enggak datang-datang gitu loh. Berarti dia enggak tahu fadilah ilmu, fadilah majelis ilmu itu. Ya? Iya, taman surga. Ya. Kalau kita udah ada di taman surga berarti kita ada di surga, Pak. Insya Allah, Pak. Karena udah di taman surga gitu. Kedua, ada hadis yang juga sering ulang. Majtama'a qaumun min fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kelompok orang yang dia berkumpul di situ yatadarusuna wa yata'allamuna al-Qur'an. Dia lalu mentadarus, memahami, mentadaburkan isi Quran, artinya ngaji bahasa kita. Illa haffat alaihimus illa nazalat bihimus sakinah, kecuali Allah turunkan di hati-hati mereka tuh yang di majelis ilmu hatinya tenang.
Wa haffat alaihimul malaikah, para malaikat membentangkan sayapnya untuk menaungi mereka semua. Nabi yang jawab, Pak. Makanya seharusnya ini di awal majlis ilmu nih, makanya saya tadi belum dapet gitu. Nah, makanya ada fadilah gitu. Ya. Jadi dan yang terakhir apa kata Allah? Kata Nabi, wa dzakarallahu fiman indah. Allah nyebut-nyebut nama orang yang aktif di majlis taklim itu, majlis ilmu, nama-nama mereka di hadapan para malaikat. Namanya disebut-sebut. Tuh, ya Allah, Pak Endang tuh aktif di pengajian tiap subuh. Wajib ini disebut, Pak. Nah, disebut. Ya, sebut. Nah, kalau kita semua disering disebut oleh Allah di depan para malaikat, ini kan yang nyebut beda, Pak. Nah, orang yang kalau disebut namanya di TV oleh gubernur aja senangnya minta ampun, Pak. Ya, 3 minggu dicerita sama tetangga semua. Ya, 3 minggu lebih. Nah, ini disebut-sebut namanya sama Allah di depan para malaikat, masa nggak bangga? Gitu. Orang-orang yang nggak doyan majlis ilmu, belum tertarik, makanya dia belum paham ini, Pak, fadilahnya. Atau mungkin yang berisik datang tapi ngobrol macam-macam gitu, dia belum paham nih fadilahnya ini. Ya, gitu. Termasuk ibu-ibu tuh kalau pengajian jangan justru melihatkan pakaian seragamnya ustazahnya, begitu pengajian tuh ustazah seragamnya baru lagi ya. Nah, nanti yang dipulang pengen seragam tuh ustazah. Ya, jadi ya. Kayaknya nggak puas-puas lah. Ketika ada majelis ilmu kayak gini kan. Terus satu sisi Ustaz lagi menyampaikan kajian, kan ada juga yang kalau kita ambil ilmu sampai suruh pahalanya umroh ya. Yeah. Terus Ustaz lagi kajian, terus sisi lain melaksanakan suruh itu gimana? Melaksanakan suruh. Padahal Ustaz tapi masih memberikan kajian. Adabnya bagaimana? Ya. Ini sebenarnya di Al-Kausar pernah ditanya. Ya, tanda petik ada yang nanya mungkin sekaligus negur. Ustadz, biasanya ustadz lain kalau waktu syuruk istirahat sholat dulu. Saya tanya, fadilah majlis ilmu lebih tinggi mana sholat syuruk? Masih tinggi majlis ilmu, Pak. Majlis ilmu masih lebih tinggi. Ya. Kedua, apalagi sholat syuruk atau isyraq itu masih ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Hadisnya sama. Yang mengatakan tidak itu hadis berbicara Nabi sholat duha. Tapi ada yang mengatakan duha sama syuruk beda. Ada ini syuruk gitu. Tapi ada yang mengatakan itu bukan syuruk, nggak ada itu istilah sholat syuruk. Itu yang dilakukan Nabi sholat duha. Gitu. Nah, adabnya kalau lagi-lagi saya bilang ya sama, Pak, adabnya gitu dengerin aja majlis ilmu sampai selesai. Nah, kalau pertanyaan begini, ada apa yang kita boleh lewatin ketika kita sedang berfatwa atau menerangi masalah agama? Masa kita lagi nerangin agama, apalagi nih lagi seru-serunya gitu kan kita potong itu gitu. Sama juga dengan Pak, saya sering berkali-kali, saya nggak mendoktrin atau memaksa siapa yang sholat subuh mau pakai kunut silahkan. Dalilnya tahu kah? Harus tahu, Pak. Yang nggak mau juga pakai kunut silahkan, tapi dalilnya juga harus tahu. Tapi ketika imam sudah pakai kunut, angkat tangan kita, walaupun kita berpaham nggak pakai kunut. Adabnya tuh begitu. Kenapa? Karena tugas makmum ya ummul imam, ngikutin imam. Sama sebaliknya kita di Indonesia sering pakai kunut, begitu umroh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi imamnya nggak pakai kunut, jangan kunut sendiri. Nah, itu salah. Apalagi nggak mau sholat katanya imamnya beda, nggak pakai kunut, dia sholat di hotel aja, salah itu. Salah, Pak. Nah, ini yang itu yang saya bilang ada adab seperti itu. Ya.
Kan sama Pak, sama orang puasa di Ramadan tapi gibah tetap jalan. Lalu fungsinya dia puasa apa dong? Gitu Pak. Ya. Itu jadi adabnya. Jadi kalau satu kita kalau ngerti adab pasti kita bisa memposisikan diri kita di situ. Ini ya makanya belajar adab gitu. Itu Pak ya. Nah, insya Allah sama-sama nanti kita lanjutin. Sudah jam 6 lewat 17 menit. Mudah-mudahan kita apa yang kita kaji dapat menambah wawasan keilmuan agama kita, sekaligus menumbuhkan motivasi dan giroh ibadah kita lagi, bukan hanya di bulan suci Ramadan tapi di keluar Ramadan juga nanti terus. Dan pastinya kita belajar memang tidak boleh puas. Justru kata Buya Hamka, orang yang merasa puas, ilmunya banyak, sejatinya dialah sejati-jatinya orang bodoh. Orang yang bodoh, orang yang merasa puas, yang merasa berilmu. Kalau orang yang cinta ilmu, makin dia belajar, makin aus, dia makin merasa bodoh. Ternyata begitu banyak ilmu yang masih belum dia bisa serap. Umur ini lebih terasa pendek dibandingkan ilmunya Allah yang begitu sangat luas. Maka kematian para ulama adalah hilangnya ilmu. Siapa orang yang tidak sedih dengan matinya ulama, jangan-jangan dia punya hati munafik. Ya. Man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafiq. Siapa orang yang tidak sedih atas matinya ulama, maka dia munafik. Lebih kurangnya mohon maaf, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.